channel ini wajib banget nonton nih. Dan juga halo teman-teman, kembali lagi di Ayana Official. Terima kasih bagi kalian yang udah memilih akun ini untuk mengisi waktu kalian. Nah, di video kali ini aku bakal ngadain tour perumahan aku ya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk teman-teman untuk memilih atau melihat-lihat kondisi perumahan gitu ya. Jadi aku bakal sharing nih gimana sih kondisi perumahan aku. Ayo bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya supaya mengetahui bagaimana keseruan-keseruan di Ayana Official. Terima kasih. Oke guys, kita mulai tour pada hari ini. Di pagi yang cerah kita akan jalan-jalan keliling kompleks. Jadi nih persis di depan rumah aku ada sebuah musola yang gak terlalu besar namun cantik, asri. Kondisinya kurang lebih begini, namanya Musola As-Solihin. Di musola ini udah lengkap ya guys dengan di sini ada tempat berwudunya, ini ada toiletnya di dalam. Terus kurang lebih di sini ada untuk makmum bisa 3 syaf, untuk imam ada 4, untuk bagian cowok ada 4 syaf. Ada AC-nya juga guys. Nah kita lihat ya view selanjutnya. Untuk dindingnya, pembatas antar perumahan di sini ada rumput-rumput cantik, jadi tetap asri ya. Nah ini yang garis kuning-kuning ini adalah tempat parkir mobil bagi yang mempunyai misalkan 2 mobil atau ada tamu. Jadi di perumahan ini nggak dibolehin atau diupayakan lah, dihimbau untuk jangan parkir. Sebenarnya tuh kayak mobil kayak gini sebenarnya nggak boleh nih guys. Ya kan kurang tertib ya, mengganggu juga, jadi makin kecil gitu slot untuk orang lewat. Jadi harusnya parkirnya di sini nih masih banyak slot sebenarnya. Ya cuma ya gitulah, tetap aja ada pelanggaran yang kita lakukan. Nah terus di sini ada 4 baris lebih kurang. Nah ini rumah aku ini di baris keempat atau di slot keempat. Nah diinformasikan bahwa di perumahan sini semuanya 2 lantai, bisa dilihat nggak ada lantai 1. Paling ujung itu blok kelima. Blok kelima ini cenderung ukurannya lebih besar dibanding perumahan-perumahan, rumah-rumah di bagian depan. Jadi ini ibaratnya yang premiumnya tuh ada di blok kelima karena ukurannya itu bisa lebih dari 100 meter untuk ukuran tanahnya. Lihat guys. Nah ini cenderung lebih besar dan juga ukurannya, modelnya juga berbeda dengan kalau dilihat nih di blok 4 modelnya berbeda. Ini ada coklat-coklat gitu. Nah biasanya di blok 4 nih tanahnya udah menengah atau lumayan, jadi udah di 86 meter square. Terus kita jalan-jalan ke blok ketiga ya, yuk. Oh iya, yang menjadi pertimbangan aku untuk mengambil rumah ini adalah di sini tuh rapi banget, nggak ada got ya. Ada got, bisa kalian lihat nggak ada got sama sekali. Terus juga pakai listrik pintar atau udah pakai token, jadi nggak khawatir dengan tagihan-tagihan karena ya kayak pulsa aja, bisa dibeli ketika habis gitu. Oke, kita main ke blok depan ya, sampai ke security. Tadi bahwa di sini nggak ada got sama sekali, jadi untuk anak-anak sangat aman. Mau main sepeda, main apa tuh nggak ada. Terus juga hindari sumber tikus ya guys. Nah ini di blok ketiga situasinya begini nih, luas tanahnya itu di 74 meter square.
Jadi makin ke depan prinsipnya tuh makin banyak rumahnya dan tanahnya agak semakin lebih kecil dibanding tadi blok makin ke belakang gitu. Luas tanahnya makin besar-besar dan juga jumlah perumahannya semakin sedikit. Nah, ini sekarang kita di blok kedua. Masih tetap rapi dan di sini pada menghias rumahnya luar biasa ya. Sekarang kita di blok 1. Di blok 1 kalau di sini sih namanya blok ABC. Ya, ini blok ke-1. Di blok ke-1 ini atau blok A, ini luas tanahnya di 63 meter square. Ada bayangan aku tadi tuh pos security kita udah lihat tadi saya gimana ya, namanya perumahan The Acacia Serenity. Itu pos security, itu gate-nya. Oke guys, begitu tur perumahan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, untuk penonton Ayana Official. Jadi yang menjadi pertimbangan aku untuk memilih rumah ini adalah pertama, kelihatan lebih eksklusif karena nggak ada lantai 1 ya, semuanya 2 lantai. Kedua, konsepnya milenial alias konsepnya itu kalau nggak salah namanya sih tropis minimalis. Yang ketiga, aman untuk anak-anak karena nggak ada got. Yang keempat, ini sudah fiber optik semua. Terus yang kelima, nggak ada tiang-tiang listrik satupun. Dari tadi kalau kita lihat tuh nggak ada tiang listrik karena udah di bawah semua ketanam. Jadi aman ya, nggak akan ada ya hewan-hewan berkeliaran di atas atau ya nggak bisa untuk sumber bahaya gitu. Terus yang keenam, dia nggak ada got sama sekali tadi yang aku ceritain. Terus juga yang paling penting dia nggak ada DP ya guys. Di next video aku bakal ceritain gimana sih cara mengambil rumah atau milenial bisa membeli rumah tanpa DP dan gimana sih tips and triknya. Oke, aku bakal ceritain di next video. Terus juga di sini listriknya udah pakai listrik pintar atau token nih kalau kita lihat ya. Ini kita pakai token. Jadi di sini kelihatan pemakaian kita sesuai pemakaian, nggak akan ada over gitu. Jadi kita lebih aman, kita lebih secure, kita bisa menghandle itu semua sendiri gitu. Itu yang menjadi pertimbangan aku mengambil rumah ini, walaupun setelah banyak survei-survei yang udah dilakuin. Oke, begitu teman-teman keseruan tur pada hari ini. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe ya Ayana Official, karena di sini banyak manfaat-manfaat ilmu-ilmu yang akan di-sharing. Seperti tur kali ini semoga bermanfaat untuk milenial-milenial yang ingin membeli rumah, pertimbangannya apa, terus rumahnya bagaimana, baiknya dicari gitu. Nah, nanti juga bakal aku sharing juga sih bagaimana tipsnya untuk mendapatkan atau memilih rumah, pertimbangannya apa. Jadi milenial nih wajib banget nonton nih, dan juga di subscribe, di komen, boleh nanya juga loh di komen. Terima kasih telah menonton video ini. Bye bye.